Shalom. Oke, apa kabar? Ada sukacita hari ini? Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ingin baca satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang terambil dari 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7 saya membacakan untuk kita semua. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari sama-sama kita boleh merenungkan kebenaran firman ini, bahwa Tuhan bukan melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita datang pada saat sore hari ini, ketika kita mau menyembah Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita mencari penyembah-penyembah yang benar. Amin. Oke, mari kita teduhkan hati kita datang sama Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia, buat kebaikan dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hanya anugerah-Mu yang melayakkan kami Tuhan untuk datang di tempat ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Raja kami. Kami berdoa, sungguh bertatalah Engkau Tuhan di atas setiap pujian penyembahan. Kami menutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Kami tidak mengizinkan satu kuasa apapun Tuhan mengambil alih tempat ini. Bahkan hati kami Tuhan dikuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami butuh Roh Kudus-Mu. Bala tentara surga Allah berjaga-jaga di seluruh tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami membawa pujian kami bagi Engkau. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita datang, kita menyembah Tuhan. Yesus Tuhan. Hatimu tak
pujian syukur bagimu, sembah puji. Oh, kami tidak mau melewatkan waktu ini Tuhan. Kami tidak mau melewatkan sedetik pun waktu ini. Diam di dalam hadirat-Mu adalah kesukaan kami. Bahwa setiap kami Tuhan menikmati Engkau, dapati setiap hati kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami percaya bahwa Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, bahkan sedang menjamah hati kami yang keras. Engkau sedang melembutkan hati kami untuk senantiasa memuji Engkau Tuhan. Mari saudara, jangan keraskan hatimu, bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan satu pujian kita. Allah kita Allah yang besar. Yang
kita bagi Tuhan, kemuliaan baginya di tempat yang maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagimu Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada yang rindu berbagi kesaksian di tempat ini? Oke, Kak Delsi. Shalom, saya mau berbagi. Yang pertama, hampir kurang dua lebih, 2 bulan lebih, kurang lebih lah, 2 bulan. Saya bergumul memutuskan atau merenungkan karena kan selama ini mungkin orang lain semakin banyak follower semakin senang. Tapi saya semakin gak bersuka cita, semakin banyak follower semakin gak bersuka cita. Jadi itu yang saya renungkan selama kurang lebih 2 bulan dan saya memutuskan 2 minggu, sekitar 2 minggu ini saya memutuskan dan
saya menghapus semua media sosial saya maupun dari TikTok, IG, dan Facebook. Yang itu atas nama saya sendiri. Kalau yang untuk usaha masih ada, tapi untuk nama saya sendiri. Karena saya lihat semakin banyak followers yang meminta untuk semakin mengembangkan akun saya gitu, dan saya semakin banyak waktu dalam hidup saya yang tergeser gitu. Jadi semakin banyak waktu yang berkurang dan semakin banyak hal-hal yang kurang dalam hidup saya. Jadi saya merenung, saya memutuskan itu untuk tidak mengekspor diri saya gitu. Saya mau tinggalkan hal-hal itu gitu. Dan yang kedua, dengan bertepatan dengan itu pas saya putuskan, tiba-tiba saya ketemu customer saya yang kakak beradik. Pertama ketemu saya itu mereka begitu sukacita, dan pas saya mau pulang dia bilang, Dede tunggu dulu gitu. Saya bilang kenapa? Sebelum kamu pulang kita berdoa dulu ya katanya. Dan mereka doain saya 2 hal, yaitu doa berkat dalam hidup saya, yang kedua yaitu pasangan hidup gitu. Mereka ngedoain saya gitu. Jadi mereka nggak tahu saya itu udah punya apa belum, tiba-tiba mereka ngedoain saya. Satu hal yang saya sangat bersyukur gitu, Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa untuk mendoakan kita, karena doa mereka itu menjadi berkat tersendiri buat hidup kita. Nggak semua orang itu punya hati untuk mendoakan kita, tetapi itulah orang-orang yang Tuhan kirim untuk berdoa buat kita. Kita bersyukur kita dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa untuk berdoa atas hidup kita. Dan itu aja. Dan pesan buat saya, buat teman-teman, kalau ada hal yang tergeser dalam hidupmu mengenai media sosial, mendingan renungkan itu, dan ya kalau itu mendatangkan uang ya lanjutkan gitu. Tapi kalau saya jujur Facebook TikTok saya itu sudah menghasilkan uang, bahkan udah banyak yang menawarkan saya reseller, tapi saya yang memutuskan itu karena berkat itu datangnya dari siapa aja gitu. Itu aja, terima kasih. Oke. Kasih Kak Delsi. Ada lagi yang rindu berbagi kesaksian di tempat ini? Oke, kalau nggak ada, kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Kita boleh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan saat ini kami mau memberikan persembahan yang telah kami sediakan dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga dipakai untuk keluasan kerajaan-Mu, khususnya di tempat ini Tuhan. Kami berdoa setiap tangan-tangan yang memberi maupun tidak, Tuhan yang memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah, sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semuanya boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Berkati orang tua kami, bahkan orang-orang di sekitar kami juga, Tuhan yang melindungi supaya kami juga boleh saling memberi satu sama lain Tuhan. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita beri dengan sukacita, kita boleh naikkan satu pujian kita bagi Tuhan.
Mari sama-sama kita mengakui ke-12 pengakuan iman kita, sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bendara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dan anak-anak sekolah minggu untuk ke depan, kita sama-sama mendoakan anak-anak ini karena mereka akan beribadah secara terpisah. Oke, minta Kak Dwi untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini. Kami mau membawa anak-anak ini ke hadapan-Mu Tuhan, supaya Tuhan pakai mereka, Tuhan persiapkan mereka. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang kekal, yang besar, yang Tuhan mau siapkan untuk mereka ke depan. Kami berdoa mari dalam nama Yesus, supaya waktu yang singkat ini boleh ada benih yang ditabur, dan itu boleh bertunas pada musimnya Tuhan, dan itu akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk setiap guru-guru yang mengajar, Tuhan taruhkan hati, belas kasihan untuk mengajar, mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih sungguh di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan anak-anak kekasih kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Yes Tuhan, kami datang, kami mau menghampiri tata kekudusan-Mu di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Seluruh
kehidupan kita saudara. Sampai Tuhan mendapati engkau menjadi penyembah di hadapannya. Yang menyembah dia. Di dalam roh, di dalam perbuatan, di dalam setiap hal yang kau lakukan dalam kehidupan. Biarlah Tuhan menjumpai. Sungguh engkau indah Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalammu untuk dimengerti. Yes. Sungguh besar, yes Tuhan. Sungguh engkau mulia.
Engkau yang layak Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kami mau beribadah, kami mau dengar firman, itu karena kekaguman dan kehormatan kami akan Engkau, akan karyamu yang dahsyat, akan pekerjaanmu yang luar biasa. Tuhan, ajar kami, ajar gerejamu untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam takut akan Engkau, untuk hidup di dalam pelayanan, mengasihi Engkau Tuhan, hidup dalam ketulusan dan kemurnian. Engkau berkata bahwa Engkau melihat hati, bukan melihat perawakan kami, bukan melihat musik kami yang bagus, bukan melihat baju kami yang bagus, bukan melihat tampang kami yang mentereng, bukan, tapi Engkau melihat jauh dalam lubuk hati kami. Dan itulah yang hanya bisa kami persembahkan kepada Tuhan, karena tidak ada yang lebih berharga yang bisa kami berikan kepada Engkau selain daripada isi hati kami, selain daripada hidup kami yang kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau. Dan kami katakan, Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami menyerahkan hidup kami, dan itu menjadi persembahan yang hidup, penyembahan kami kepada Engkau. Dan inilah yang membuat kami, Tuhan, terus menyala di dalam Engkau, berapi-api bagi Tuhan. Engkau berkata, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Jangan biarkan kerajinanmu kendor, tetapi tetaplah bernyala-nyala. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami, kerinduan umat Tuhan. Gereja ini bernyala bagi Engkau, menyenangkan Engkau dengan korban bakar, dengan korban hati hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tolong ajar kami Bapa, ajar kami untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ajar kami untuk belajar, untuk taat. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, supaya kami sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Saya sangat ada sesuatu yang berbeda. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya ngerasain ada spirit yang berbeda. Ada bukan roh jahat ya, tapi maksudnya ada semangat yang baru gitu ya. Kalau ketika kita menyembah Tuhan, tadi saya pengennya cepat-cepat khotbah, tapi karena saya pengen cepat pulang, atau mungkin karena badan udah kecapean, saya pikir enggak, saya mau nikmati ini, biarin Anggi nyanyi terus, biarin dia nyanyi terus gitu kan. Saya mau tunggu dia 2 lagu, 3 lagu gitu kan, tapi kayaknya udah kehabisan lagu mungkin dia gitu ya. Tapi saya senang sekali, pernah satu kali disurvei dalam satu pelayanan, saya pernah isi survei dan disurvei apa yang paling menyenangkan selama ketika engkau ibadah. Ada yang bilang senang teman-temannya, ada yang bilang senang khotbahnya berapi-api. Tapi ternyata survei tertinggi bilang apa? Mereka menyenangi penyembahan, saudara. Bukan dinyanyinya, tapi ketika momen di mana orang menyerahkan hidup kepada Tuhan, itulah yang paling berkesan dalam ibadah, suatu ibadah ya. Saya berharap ibadah kita juga gitu ya, menjadi momen yang ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu menjadi satu momen yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, belum ada powerpointnya. Saya membiasakan untuk men-timer khotbah saudaraku. Karena kalau tidak di-timer bahaya. Ya, saudaraku, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, yang diingat bola kakinya aja bang. Gitu. Ya, menarik bahwa minggu lalu kita belajar tentang bagaimana gereja harus punya belas kasihan. Amin ya. Nah, belas kasihan inilah membuat kita ada pada rencananya Tuhan dalam hal penginjilan, dalam hal menjangkau banyak orang. Saudara tahu, kemarin saya memang abang itu luar biasa memang ya. Saya harus akui memang abang itu pengajar yang baik. Ya. Jadi ketika dia mengajar, mungkin hal yang kecil tapi ketika dia mengajar itu menjadi ternyata luar biasa ya. Diilustrasikan bahwa
Gereja itu seperti satu tim sepak bola, meskipun tidak ada dalam Alkitab gitu ya. Gereja seperti tim sepak bola. Tidak semua orang pegang bola. Saudara bayangkan kalau semua 11 pemain ya. 11 pemain itu bawa bola masing-masing. Terus tim lawan bawa bola juga masing-masing. 11 bola lagi. Itu bukan main bola namanya, saudara gue. Nah, tapi ketika memang, dan ada banyak hal yang akhirnya saya berpikir, oh ya kayaknya kita harus, gereja harus memposisikan setiap daripada kita itu, setiap daripada kita harus ambil posisi. Bilang dulu kiri kanan, ambil posisi, saudaraku. Ya, bukan posisi enak buat tidur, ya, tapi posisi enak, saudaraku. Untuk apa? Kita tunggu bola. Saya bilang begini, iya ya, saya bukan penggemar bola, jujur, ya, tapi tahu aja dikit-dikit. Saya masih ingat tuh, saya tahu mulai senang atau tertarik itu pas Piala Dunia tahun berapa saya lupa, yang kalau saudara pernah ingat namanya Diego Maradona. Argentina jadi juara dunia waktu itu. Luar biasa, kalau saudara pernah nontonnya cari YouTube ya, mungkin saudara belum lahir waktu itu. Gitu. Saya nggak tahu, TV-nya itu masih hitam putih kayaknya. Jadi waktu dia, kalau saudara lihat itu legend, sampai sekarang pun masih legend gitu ya. Dan luar biasa, dia bisa bawa bola dari lapangan belakang sampai gol di depan, entah cepat sekali. Dan dia bisa, orang bisa dia lewati berkali-kali. Nah, yang paling menarik adalah pas Piala Dunia berikutnya. Piala Dunia berikutnya, orang sudah tahu siapa si Maradona. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh lawan-lawannya, atau pas masuk semifinal gitu. Akhirnya kalau nggak salah tahun berikutnya dia nggak jadi juara dunia, kalau nggak salah. Nah, tapi begitu mereka main, yang terjadi adalah apa? Setiap kali orang mau lempar bola ke Maradona, ditahan, saudaraku. Setiap kali orang, jadi si Maradona yang harusnya tinggal tendang, dia bawa bola, dia tinggal tendang, masuk. Entah bagaimana, nggak pernah dapat bola. Susah dapat bola. Baru dia mau kejar bola, sudah ditahan. Dan akhirnya prestasinya tidak sekinclong waktu pertama kali. Saya berpikir begini, penting sekali gereja menjaga posisinya masing-masing. Perlu menjaga karunia-nya masing-masing. Beroperasi di dalam bidang dan karunia yang dia miliki. Kalau karunia kita ada di back belakang, kita posisi di black. Kalau kita ada di posisi penjaga gawang, kita jaga gawang. Jangan main gila, penjaga gawang pengen jadi striker. Itu namanya konyol. Betul? Amin ya. Kita jaga posisi kita masing-masing. Karena suatu saat nanti kita nggak tahu pergerakan Roh Kudus. Tiba-tiba kita dapat bola. Dan kita harus mengerjakan itu. Di dalam pelayanan ada begitu banyak posisi, saudaraku. Ada begitu banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Oke? Kadang beberapa tahun lalu kami harus fokus dengan tim pelayanan mimbar. Beberapa tahun lalu kami harus fokus dengan pelayanan komsel. Minggu-minggu atau bulan-bulan terakhir atau tahun terakhir kami sedang fokus untuk pelayanan misi, pengembangan, penginjilan. Ada masa di mana tanda kutip pelayanan musik menjadi anak emas. Betul? Ada waktu masa Covid yang jadi anak emas. Itu adalah pelayanan media karena mereka harus ibadah online terus. Tapi ada masa di mana gereja harus pergi keluar. Betul? Mencari jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa. Karena kemana Roh Kudus menyuruh, disitulah kita bergerak, saudaraku. Hari ini, saudaraku, saya pengen share tentang kesatuan di dalam jemaat, saudaraku. Kalau saudara bisa baca ini ada begitu banyak topik tentang ini, saudaraku ya, tentang kesatuan. Kenapa gereja perlu kesatuan, saudaraku? Kalau saudara buka di 1 Korintus 12, kita nggak akan bahas ini, tapi saudara nanti PR di rumah saudara boleh baca. Di 1 Korintus 12 itu bicara tentang kesatuan dan karunia jemaat yang berbeda-beda. Mohon maaf kalau saya tidak salah, mari kita buka saja ya, meskipun tidak baca lengkap. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ya, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ya, saudaraku janji ya, di komsel dibaca atau di rumah dibaca sendiri aja ya, supaya kita jangan terlalu panjang. Intinya dibilang begini, di ayat yang
1 Korintus 12 ayat yang kelima. Dia bilang gini, "Tidak ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama." 3 ayat itu menjelaskan bahwa ada rupa-rupa pelayanan, saudaraku. Saudara punya pelayanan beda-beda. Saudara punya style melayani beda-beda. Saudara ada yang fokus ke main musik, ada yang fokus penginjilan, ada yang fokus dengan pastoral anak, ada yang fokus dengan komsel, ada yang fokus dengan yang lain, dengan media, dengan support team, macam-macam. Amin. Kecuali saudara di sini jadi pengangguran rohani. Sekarang 1-2 tahun terakhir ini sudah mulai ada mama-mama di sini ya. Ada mamanya Nathan, ada mamanya Mance. Semoga saya tidak salah, betul tak? Oke. Mama Mance atau Mama Ince? Atau? Ya. Ya. Oh, ada Mama Talita juga ya. Ini mama-mama ini sedang menunggu mantu. Apa? Bercanda. Maksudnya begini, gereja belum ada pelayanan untuk orang tua. Ya. Tapi orang tua harus diberdayakan untuk terlibat dalam pelayanan. Ya, saya sudah memasuk jelita, jelang 50. Jadi sebentar lagi saya akan masuk ke pelayanan bapak-bapak, mama-mama. Udah tua. Nah, kita belum ada pelayanan itu. Tapi kita akan lihat, suatu saat nanti Tuhan akan bergerak ke sana. Amin. Nanti yang penting kita menyiapkan diri kita. Dan saya berharap supaya setiap daripada kita tidak ada yang namanya pengangguran rohani. Keren datang ke gereja, keren ini, nyanyi kencang. Tapi ditanya pelayanannya apa? Oh, masih menunggu apa kata Roh Kudus. Sabar saudaraku. Tempatkan posisi saudara di posisi yang pas. Nanti Tuhan akan berbicara dan saatnya engkau akan dapat bola saudaraku. Dan situlah engkau akan melayani ya. Ada rupa-rupa pelayanan. Nah karena ada rupa-rupa pelayanan dibilang begini. Tetapi cuma ada satu Tuhan. Dan karena ada satu Tuhan dia bilang begini. Hanya satu Allah yang mengerjakan semuanya. So kita punya banyak pelayanan, tetapi hanya ada satu Roh Kudus yang mengerjakan itu semuanya. Nah karena satu Roh Kudus yang di saya dengan Roh Kudus yang di Kavero, itu bukan Roh Kudus yang berbeda. Itu Roh Kudus yang sama. Kalau dia bilang A kepada saya, dia akan bilang A juga kepada Kavero. Dia juga akan bilang ke Kanggi, itu A, dia nggak mungkin bilang B. Amin. Kenapa kita bisa bilang, oh enggak, Bang Sani dia bilang A, buat saya dia bilang B. Kok kayaknya Roh Kudus itu pelin-pelan. Saya kasih tahu, yang pelin-pelan itu bukan Roh Kudus, itu telingamu, saudaraku. Telinga kita. Betul? Tuhan bilang kenapa bisa berbeda? Itu bukan karena Roh Kudus yang bicara beda, karena telinga kita yang berbeda. Dan karena telinga kita berbeda, kita menginterpretasinya juga berbeda. Jadi ketika terjadi perbedaan di dalam pelayanan, itu bukan karena Tuhan bicara beda-beda. Bukan karena isi hatinya Tuhan berbeda-beda, tetapi kita menginterpretasikan firman Tuhan berbeda. Oke? Jangan dulu bilang siapa salah siapa benar, bukan. Tetapi ini masalah kedewasaan. Saya pengen kasih tahu misalnya gini, kalau saudara pernah lihat ada segitiga nggak di sini kira-kira? Ada bangunan segitiga sini nggak ada? Ya? Kalau saudara lihat segitiga, betul? Piramida, ada sini. Kalau saudara pernah lihat piramida, maaf mata saya sudah mulai agak rabun, jadi saya nggak bisa lihat ke belakang itu agak susah saya lihat mukanya. Ya, jadi kalau saudara lihat ada piramida tengah T begini, maka saudara akan melihat di bagian bawah itu luas. Saudara tahu ya piramida ya? Saudara akan lihat di bagian luas. Nah, kalau ada satu ruangan di bagian bawah, maka saudara akan bisa jalan-jalan kemana-mana. Saudara bisa jalan ke sini karena bawahnya luas. Oke? Tetapi semakin dia ke atas, ruangannya kan semakin menyempit dan sampai pada puncak cuma ada satu tempat yang kau boleh bisa berdiri, nggak bisa keliling-keliling lagi. Itu yang begini. Saya ingin ilustrasikan gini. Ketika kita ada di bawah, kita punya interpretasi tentang firman Tuhan itu semakin lama begitu luas, bisa macam-macam. Tetapi semakin kita dekat ke atas, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka suara kita mendengar suara Tuhan akan semakin dalam, semakin peka, semakin sensitif. Dan ketika kita semakin sensitif dengan suara Tuhan, yang terjadi adalah apa? Kita tidak bisa lagi mempunyai interpretasi yang berbeda-beda.
Kalau saya masih jauh berbeda, kita bisa dengar A, Tuhan bilang A, saya bisa tafsirkan B. Tetapi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang A kepada saya, Tuhan bilang A kepada Kak Vero, kita semua mendengarnya A. Kenapa? Karena kita ada dekat di atas. Kita dekat dengan Tuhan. Nah, ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, maka interpretasi kita akan firman Tuhan itu akan mulai berbeda-beda. Nah, apa hubungannya dengan kesatuan dalam jemaat, saudaraku? Kita harus sadar, tingkat pertumbuhan di dalam jemaat itu bisa berbeda-beda. Orang mendengarnya bisa berbeda. Firmannya satu, rohnya satu, telinganya berbeda-beda. Amin. Bilang dulu kiri kanan. Firmannya satu, rohnya satu, telinga kita berbeda. Kayak judul lagu ya. Telinga kita berbeda. Ya, itu kenapa perlu dibahas yang namanya kesatuan di dalam jemaat. Yang kedua yang perlu kita bahas dalam jemaat adalah, ini saya kasih ilustrasi saudaraku, karena PowerPoint saya cuma sebentar. Kalau saudara lihat ini kertas saudaraku, betul. Saya nggak pakai mic. Gimana caranya? HP saya bisa saya tarik ke belakang ini tanpa jatuh. Yang bilang berani tanggung jawab ya. You get it lah. Kita tahu kalau kita lipat dengan benar, biar kata ini susah jadi lebih ramping, tapi saya yakin dia lebih susah. Paling tidak masih bisa itulah ya, masih bisa nahan. Maksudnya apa? Kenapa saya perlu ilustrasikan itu? Kadang gereja itu kelihatan besar, ya, tapi tidak solid. Ya, akhirnya ketika dikasih beban, bebannya jatuh. Ya, so kita harus solid, biar kelihatan lebih ramping. Biarpun mungkin sepertinya harus dilipat-lipat. Kalau saudara jadi orang dilipat-lipat, ada yang mau? Saya tidak mau. Nggak enak, betul ya? Kelihatannya tidak terlalu menarik, tapi kalau kita lipat, dia jadi lebih kuat. Dia lebih ramping, tapi lebih kuat. So, kesatuan di dalam jemaat seperti itu. Bukan berarti kita rame-rame, bukan berarti kita kelihatan besar. Tapi kalau tidak pernah dirapatkan, tidak pernah merapatkan diri, tidak pernah dilipat bareng, tidak ada kekuatannya. Ya, nah jadi saya sekarang kembali ke PowerPoint saya. Yuk. Nah, ini yang kemarin ya, kita hafal dengar, mulai ingat ya, hafal gerakan ya. Dilihat, didoakan, pergi, diterima dan dimuridkan. Kita nggak mau ini, nanti ada gerakan baru, sabar saudaraku ya. Jadi kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. So, saya lanjutkan. Ini poin yang pengen saya bahas. Satu kasih, satu tujuan, satu pikiran. Filipi 2 ayat 1 dibilang begini ya. Aduh, pakai bahasa Inggris lagi ya. Nah, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Bahasa Indonesianya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Oke, dirampingkan kalau pakai bahasa Inggris ada 3 poin yang dia bahas di same love, kasih, one accord, tujuan, dan one mind. Satu pikiran, oke. Di bahasa Indonesia ditambah banyak jadi sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Oke, ini ya. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kenapa kita perlu belajar ini? Ya. Alkitab bilang begini, kalau kita bahas nanti kalau kapan-kapan sudah ada waktu, kita eksposisi yang namanya kitab Filipi. Kitab Filipi itu adalah kitab yang menjelaskan tentang tujuan orang-orang pelayanan, orang-orang melayani. Dijelaskan di awal, kamu punya banyak kepentingan, kamu harus merendahkan diri seperti Kristus. Itu di pasal yang kedua atau pasal yang ketiga, dia bilang begini, yang sangat-sangat terkenal, dia bilang ini, tapi aku berlari-lari mencari panggilan surgawi. Itu bicara dari Filipi, kitab Filipi itu bicara tentang bagaimana orang Kristen harus punya tujuan. Nah, kita akan hafalkan ini ya dengan gerakan. Amin. Atau mau sekarang atau mau nanti? Nanti ya. Nanti saya udah ngomongin khotbah dulu, saya pengen khotbah juga. Nanti kita hafal gerakan. Jadi ada 3 poin, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya. Nah, mari kita baca sama. Satu kasih, satu. Kita baca dulu satu kasih ya. Ini ada Kolose 3 ayat 13-14. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya pengen jelaskan kenapa kasih itu dibilang apa? Mengikat dan menyempurnakan. Kita bisa punya banyak pelayanan, kita bisa banyak kerjain macam-macam, betul? Saudara bisa kerjain macam-macam, tetapi Alkitab bilang begini, kalau semua itu tidak diikat dalam kasih, itu akan berantakan. Dia bilang, misalnya kita lihat teman-teman kita main musik, oke ya, keren, mereka main musik keren. Kalau saudara detail, mungkin beberapa orang yang sudah mungkin telinga terbiasa dengan main musik, ini kayaknya ada yang salah deh, kayak ini yang salah, ada yang kurang macam-macam. Mau sebagus apapun pelayanan kita, tetap aja akan ada kurangnya. Setuju nggak? Karena kita tidak bisa melakukan dengan sempurna. Sedetail apapun pasti ada kurangnya, dan kurangnya ini harus ditutupi. Dari yang tidak sempurna harus kita sempurnakan. Nggak bisa nggak, karena Tuhan hanya menuntut yang sempurna. Hidup kita Tuhan tuntut yang sempurna. Bisa nggak hidup kita sempurna? No. Hidup kita tidak akan pernah bisa sempurna. Tapi Tuhan menuntut kesempurnaan dari hidup kita. Disitulah Tuhan kasih keluar ayat Yohanes 3:16 apa? Karena begitu besar kasih Allah. Karena kasih Allah itu yang menutupi ketidaksempurnaan atau keberdosaan saya, itu menjadi sempurna di mata Tuhan. Nah, itu sama juga kita dalam pelayanan. Dalam pelayanan kita bisa salah-salah. Kita bisa berbeda ide, kita bisa macam-macam. Tetapi kasih itu mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Bilang dulu, kasih mengikat, apa? Mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Kita bisa macam-macam. Bisa beda ide, bisa apa. Tapi dia bilang, karena kasih itu bisa mengikat. So, kalau tanpa kasih, pelayanan saudara tidak akan sempurna. Tanpa kasih, saudara akan kemana-mana pelayanannya. Saudara akan punya ide macam-macam, tidak bisa disatukan. Kenapa? Karena kasih.
So, jadi bilang begini, kita harus punya satu kasih. Ada dalam hati kita. Oke? Satu kasih, satu pikiran, satu ini. Dan ayat ini bilang begini. Ya. Kesabaran dan pengampunan adalah ujian terhadap kasih yang kita miliki. Karena ayat yang di sebelahnya dibilang, sabarlah kamu, sabar. Kalau orang disuruh sabar itu, misalnya begini, Kula nih, Kul, kamu itu begini Kul ya, abang gak suka sama kamu, tapi abang sabar ya. Abang sabarlah kamu seperti itu. Nah, tapi kemudian saya tambahin, tapi Kul, kesabaran abang ada batasnya. Jangan ketiga kali, jangan keempat kali. Pertanyaan saya, apakah itu namanya sabar? No. Saudara pasti tahu ya. Karena kesabaran itu artinya ujian yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ketika engkau berbilang, sabar saya ada batasnya, berarti engkau tidak punya kesabaran. Betul? So, dia bilang begini, dan berikutnya dia bilang ujian daripada satu kasih itu, dia bilang ujian itu adalah pengampunan. So, ketika engkau sabar, kita kan sering bilang begini, kali ini saya ampuni ya, kedua kali, ketiga kali, tiada maaf bagimu. So, itulah yang sering kita dengar, ya? Itu yang sering dunia ceritakan, dunia tawarkan. Makanya dalam gereja kita diajarkan namanya, kalau yang ikut retret ya, namanya pengampunan sejati. Pengampunan sejati itu tidak pernah ada batasnya, saudaraku. Pengampunan dari dunia selalu bilang, saya ampuni hari ini, jangan kedua kali, jangan ketiga kali. Tidak ada maaf bagimu. Itu pengampunan dunia, tapi pengampunan sejati tidak pernah ada batas. Itulah yang Yesus ajarkan. Ya. Yang berikutnya, satu pikiran. Bilang dulu, satu pikiran. Ya, ini ayat-ayatnya saya pengen jelasin aja. Kenapa kita perlu satu pikiran ya. Ini salah satu contoh di dalam Mazmur. Dia bilang begini, selidikilah aku ya Allah, kenalilah jalanku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Terus ada yang bilang begini, jangan bawa aku dalam pencobaan. Tapi kita nyanyi, cobalah aku Tuhan gitu ya. Kenapa ini penting sekali ya? Kenapa dia bilang selidikilah aku katanya dan kenalilah hatiku. Karena pikiran kita itu bisa macam-macam saudaraku. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Artinya Tuhan bilang begini, hey, pikiran kita itu macam-macam. 2 Korintus 10 kalau nggak salah, atau 1 Korintus 10, saya lupa. Dia bilang begini, pikiran kita itu adalah medan perang. Dan kita harus menaklukkan pikiran itu kepada Kristus. Kita harus kuasai pikiran kita, karena pikiran itu bisa macam-macam. Ya, pikiran kita bisa macam-macam. Kita bisa menilai sesuatu baik atau buruk. Kita misalnya, saudara lihat, let's say, siapa senang warna merah? Oh, pakai baju merah, berarti senang warna merah ya. Oke, coba bisa berdiri dulu. Nah, mana pakai baju merah ini? Oke, yang merasa pakai baju merah, Nathan baju merah kakao. Oke, oh ada 3 orang. Oh ada Mance. Oh ada Elgam. Oh ada Lina. Coba berdiri dulu. Mana yang pakai baju merah ini? Itu Maya pakai baju merah, bukan? Merah dan pink. Pink itu turunan dari merah yang namanya merah muda. Ya. Nah, kalau yang merah biasa kayak Mance itu merah darah. Kalau yang ini merah marun, tapi pokoknya masih merah. Ini juga masih merah redup kayaknya. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya. Ini ada begitu banyak merah, itu ada lagi pink lagi, tapi sudah malas dia mau ngaku gitu ya. Nah, ini masih merah juga. Jadi kalau kita bilang merah, nah itu juga ada merah batik, saudaraku. Nah, merah juga kan? Ya, nggak sadar kalau pakai baju merah ternyata. Nah, maksudnya begini, kita bisa lihat ada begitu banyak merah di sini. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang senang yang merah marun? Menurut saudara yang marun, oke.
Ya, yang berdiri pasti senang merah marun karena kalian pakai baju itu. Masih teman-teman yang lain, senangnya yang mana? Merah marun atau merah darah atau merah bermotif? Nah, kan beda-beda kan? Nah, sama-sama masih merah gitu ya. Ada yang senang merah marun. Oh, mungkin karena dia senang orangnya tegas. Senangnya yang merah cerah gitu kan. Oh, karena orang yang senang warna merah cerah, dia senang gembira. Ya, warna kids gitu ya, anak-anak. Senang dia, lucu gitu. Tapi ada juga yang senang mungkin bermotif gitu ya. Kenapa dia senang bermotif? Oh, karena orangnya kreatif. So, boleh duduk ya. Jadi biarpun mereka punya warna merah beda-beda, tetapi kita tahu semua orang punya selera, merah-merah gitu. Tetapi punya alasan yang berbeda-beda. Itulah pikiran kita. Kita bisa macam-macam, kita bisa menyukai satu hal, tetapi di sisi lain kita bisa menyukai dengan cara yang berbeda. Ya, saudara kan bisa menemukan itu. Kita sama-sama ngefans sama, let's say, Cristiano Ronaldo. Semua pemain bola pasti ngefans sama dia, betul? Atau mungkin beda? Oh, ada yang senangnya Messi gitu kan ya. Let's say kita senanglah sama Cristiano Ronaldo lah. Benar namanya ya, CR7. Kalau misalnya ada yang senang apanya, ada yang senang main skillnya, ada yang bilang saya cuma senang gantengnya, ada yang senang model rambutnya, karena semua anak Sumba saya lihat di sini model rambutnya begitu. Ya, apa karena itu? Tapi tetap aja gitu. Orang begini, itulah yang Alkitab bilang harus satu pikiran. Ya. Kuasai pikiran kita, kenali pikiran kita. Kenapa? Untuk satu hal kita bisa berbeda-beda. Dan itulah kenapa Tuhan Yesus, Alkitab Paulus bilang begini, kamu harus satu kasih dan satu pikiran. Kuasai pikiranmu supaya benar-benar satu pikiran. Ya, jangan punya pikiran yang macam-macam. Ya. Apa yang menjadi challenge buat kita? Bagaimana kita membangun satu pikiran yang benar? Ya. Ini kok sederhana, saudara. Ini para motivator pasti tahu lah. Gimana kita punya satu pikiran? Komunikasi, bicara. Ya. Kenapa kita perlu belajar namanya komunikasi? Karena setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Ada yang senang dengan verbal, ada yang senang dengan non-verbal, ada yang senang dengan main mata, ada yang senang pakai kode jari, ada yang pakai senang macam-macam, betul? Ya, itu bahasa komunikasi. Ya, bahasa komunikasi ini akan membuat kita juga gampang berinteraksi gitu kan. Kalau ditanya musik kan, kalau pemain musik kan bahasanya, oh oke, beres. Sudah nggak mungkin itu, udah ada tuh. Tapi ketika orang suami istri juga harus punya bahasa komunikasi yang berbeda, gitu kan? Ada yang main mata, di mana? Dari mana? Ya, gitu kan? Ada juga yang enggak, komunikasinya enggak. Dia komunikasinya beda gitu ya. Ini duit. Ini gitu. Jadi bahasa komunikasi beda. Di tempat kerja kita beda. Ada yang kita kalau saudara udah pernah kerja ya, saudara kan temukan, apalagi kalau di kantoran. Ada yang bos itu enak diajak makan. Rekan kerja itu diajak makan enak, ketawa ketiwi. Giliran kita balas email, baca emailnya, pedesnya minta ampun. Benar, siapa yang kerja kantoran di sini? Ya. Atau kita ketemu customer. Kalau customer ketawa, ya ketawa iya segala macam. Tapi begitu dia kirim email, pedasnya minta ampun. Tuhan, ya saya kan pernah begitu. Jadi ternyata mereka punya bahasa untuk menegaskan sesuatu, let's say lewat tulisan, lewat email. Oke. Nah ini bisa beda-beda. Karena itu kita perlu belajar berkomunikasi. Oke, sudah bunyi jam saya. Haleluya. Setiap orang tuh punya cara komunikasi yang beda-beda. Ada yang senangnya lewat ngobrol, ada yang senangnya lewat makan, ada yang lewat senangnya jalan-jalan. Saudara pelajarilah yang namanya bahasa kasih itu. Ada yang senangnya ada dikasih pemberian, macam-macam. Tetapi komunikasi artinya ada informasi dari saya sampai kepada Kak Vero dengan sama. Tidak ada distorsi, tidak ada refraksi dan macam-macam gitu ya. Tidak ada penolakan. Jadi apa yang saya mau, apa yang saya katakan itu dia terima. Sampai, oh begitu bang. Itu namanya komunikasi ya. Meskipun
syukur-syukur 90% itu bisa sampai, udah puji Tuhan. Tapi terkomunikasikan. Ya. Yang kedua, belajarlah kerja bareng. Amin. Kalau saudara pengen belajar satu hati, satu pikiran, belajar kerja bareng. Ya. Saudara akan tahu, oh ini cara bekerjanya. Oh ini apa yang dalam pikiran dia ini. Ada orang tuh kadang, saya sering bilang begini, saya nggak pernah tahu pikiran orang sebelum dia pernah kerja bareng saya. Karena ada orang bilang, saya mau pelayanan ini, kamu mau pelayanan apa? Ayo kita coba kerjakan yang ini. Oh ternyata ketahuan dalam pikirannya pelayanan begini dia nggak terlalu tertarik. Dia tertarik dengan pelayanan ini dan seterusnya. Tapi harus belajar yang namanya kerja bareng, kerja bakti. Ya, belajarlah pelayanan bersama-sama, jaga pintu di belakang sama-sama, jaga anak-anak bersama-sama. Ya, nanti saya serang lebih berusaha gimana caranya supaya bisa khotbah bersama-sama. belum kesampaian, saudaraku ya. Jadi belajarlah bekerja sama ya. Ada banyak cara untuk membangun satu pikiran. Yang berikutnya, satu tujuan, saudaraku. Ya, so di Filipi lagi ya, masih kutip lagi di Filipi sama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan dan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah, yaitu dalam Kristus Yesus. So dibilang satu tujuan. Apa yang akan kita lakukan dengan satu tujuan? Kenapa kita perlu tujuan, saudaraku? Setiap orang itu diberi rumusan untuk tujuan, saudara. Kalau kita diajar ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Betul? Saudara punya tujuan juga, betul? Tujuan jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang, menengah, pendek. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, seumur hidup. Oke? Tujuan kita seumur hidup adalah menyenangkan hati Tuhan. Ending kita di rumah Bapa. Oke? 5 tahun ke depan tergantung usia saudara. Kalau usia saudara 25, ending saudara harus menikah. Saudara punya usia 30-an sekarang, ending saudara 5 tahun ke depan adalah membesarkan anak. Oke? Menyiapkan diri untuk mendidik anak. Apalagi 1 tahun. 1 tahun. Siapa sih dia punya tujuan 1 tahun? Siapa yang di awal tahun bikin, saya punya resolusi awal tahun. Oke. Sekarang sudah bulan September. Seharusnya sudah 80 atau 70% tercapai. Ya, harusnya. Punya resolusi awal tahun. Betul? Saya mau belajar coding, saya mau belajar ini, saya mau belajar tusuk jarum suntik, saya mau belajar apa kalau yang di medis gitu ya. Saya mau belajar komputer, saya harus bisa Excel, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Come on. Oke. Buat orang-orang yang senang IT, saya mau belajar coding. Ya, saya mau belajar AI, paling tidak bisa bikin gambar-gambar pakai AI lah atau apalah. Saudara harus belajar. Ada step by step dan harus tujuannya harus ada. Jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dan dibilang begini, kalau kita punya tujuan, ini tips yang dibilang di sini adalah, ini saya highlight. Kalau engkau mau punya tujuan, belajar namanya melupakan. Yang berikutnya, mengarahkan arahnya kemana? Pada tujuan. Sebenarnya mau saya highlight ini adalah larinya, saudara. Bukan kepada tujuan, tapi berlarinya. Oke? Jadi bilang dulu, melupakan, bilang ngomong supaya telinga kita dengar ya. Bukan mulut saya ke telinga orang ya. Mulut saya ke telinga saya, bilang apa? Melupakan, terus mengarahkan dan lari gitu ya. Jadi nggak cuma ya melupakan, mengarahkan, tidur di tempat. No, ya. Tujuan pelayanan juga begitu. Gereja kita juga harus punya tujuan. Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Gitu. Jangka panjang kita apa? Kita menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi kalau perlu, betul. Kalau perlu kita utus sampai ke Papua sana orang, betul.
Gereja harus tambah melayani. Jangka menengah kita apa? Gereja kita harus punya, saya punya tempat. Jangka pendek kita apa? Kita punya banyak komsel di Denpasar, di Nusa Dua, di Bali. Kita punya utusan misi, kita punya pelayanan di daerah terpencil. Paling tidak itu jangka pendeknya, saudaraku. Nah, tetapi jangan cuma bilang pada tujuan. Jangan juga kita cuma santai. Tapi Alkitab bilang kita harus lari, saudara. Lari. Ya, bilang dulu ke kanan, lari. Ya. Terbiasa kita. Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidupku melayani Tuhan sampai ke pulau-pulau terjauh. Ngapain sekarang? Santai dulu bang, tidur dulu, main gitar dulu bang. No, nggak begitu. Kalau engkau punya tujuan, engkau akan lari ke sana. Betul? Saudara kalau mau lari sini, lari kemana? Pokoknya lari aja. Nggak ada orang lari di tempat. Semua lari dengan tracknya, lari dengan tujuannya, goalnya ada, finishnya ada. Kita harus lihat apa yang harus kita lupakan. Oke, saudara definisikan dalam hidupmu. Apa yang harus engkau lupakan dalam hidupmu? Oke, saya kasih tanda kutip dilupakan saudaraku, karena saudara pasti tahu, ya, tidak ada daripada kita yang bisa melupakan. Contoh sederhana saudaraku, ya, kalau saudara lihat ini pointer warna apa yang bergerak ini? Hijau. Mari tutup mata, coba tutup mata semua. Lupakan warna hijau. Ini ilustrasi yang paling saya sering bilang gini. Lupakan warna hijau. Semakin engkau melupakan, semakin engkau teringat. Oke? Jadi jangan lupakan, jangan berusaha melupakan mantan. Oke? Jangan usah dilupakan. Lupa mantan, pergi dari kepalaku. Yang terbayang wajahnya saudaraku. So, ya, jadi lupa. Jadi bagaimana kita nggak bisa melupakan? Cuma Tuhan yang bisa melupakan, saudaraku. Karena Alkitab bilang aku tidak mengingat lagi. Cuman Tuhan yang bisa begitu, saudaraku ya. Tapi gimana maksudnya kita apa? Artinya kita jangan dipikirkan lagi. Ya. Jangan dipikirkan lagi. Semakin berusaha dilupakan, semakin akan teringat. Apa yang ada di hadapanmu? Saudara harus lihat apa yang di hadapanmu. Apakah ada halangan? Apakah ada barrier? Apakah ada batasan? Apakah ada tembok? Apa yang menjadi kendala dalam hidupmu? Ya. Nah, saudara cek hidup saudara. Apakah engkau sedang berlari atau jalan kaki? Buat yang masih muda, mungkin merasa hidup saya masih panjang. Saya masih bisa santai. Begitu. Mungkin kita pikir, waktu masih ada. Masih bisa santai. Masih bisa menikmati hidup ini. Masih ada orang tua. Masih ada teman. Akan ada satu saat di mana engkau tidak punya teman. Engkau harus berjalan sendiri. Siapkan dirimu dari sekarang. Sekarang masih ada yang bisa ngarahin. Belok kanan, belok kiri. Tapi kemudian hari, ada satu masa mungkin engkau saya nggak punya siapa-siapa. Saya mau tanya siapa nggak ada. Saya mau tanya siapa nggak ada yang tahu. Makanya dari sekarang punyalah arah dan tujuan. Kau tinggal jalan ke sana, saudaraku. Kesimpulan, saudaraku, ini kode keras buat pemain musik. Tuh siap-siap, gitu kan? Tapi jangan dulu siap-siap. Kita mau coba dulu hafal gerakannya, amin. Nah, karena gerakannya itu adalah kesatuan, satu kasih, satu pikiran dan satu tujuan. Kita supaya melatih otak kita ya. Ya, jadi kita coba gerakan. Karena kalau ini tidak bisa dipraktekkan sendirian, jadi harus couple, minimal berdua. Jadi saya panggil istri saya dulu. Nah, ya, panggil dulu istri saya. Saya belum kasih tahu, oke. Terus yang kedua, saya panggil istri orang, bukan istri orang dan suami orang, gitu ya. Siapa sini? Mana yang bisa Oh itu Kak Vero sama Kak Dedi. Sini Kak. Karena harus couple. Wah, bang saya belum punya bang. Maksudnya apa? Pada waktunya tolong dicari. Kalau belum ada jangan dipaksa. Ya, oke. Jadi gerakannya begini untuk menghafalnya. Satu hati, duduk bersebelahan. Duduk bersama berdiri. Oke. Satu hati gini. Ya. Satu hati ya. Oke. Salah. Kok begitu sih? Begini. Coba menghadap ke sana. Coba nanti ya. Biar kasih tahu bedanya di mana? Coba bedanya di mana? Oke ya.
Satu hati ya. Oke, satu pikiran. Satu pikiran, angkat tangan, gini, tos dua. Oke. Satu tujuan. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ya, gini ya. Oh, gini. Gini. Oke, coba. Ini ya. Oh gitu. Lebih keren ternyata ya. Oke. Mari kita coba ya. Latihan di rumah ya. Satu hati. Satu pikiran. Satu hati ya. Satu hati. Satu kaki. Satu kaki. Satu pikiran. Satu tujuan. Oke, sekarang cari temannya gitu ya. Cari temannya. Cowok. Jangan. Kalau bukan pasangannya jangan coba-coba ya. Satu kaki. Oke, satu kaki. Satu pikiran. Satu tujuan. Oke, sekali lagi. Mari kita coba yuk. Ya, yang cowok di kanan, yang di kanan supaya beda kan. Cowok di kanan. Oke, 1, 2, 3. Satu kasih, satu pikiran, satu tujuan. Ya. Coba deh, satu kasihnya mana? Ada ininya mana? Cari pasangannya sendiri. Nggak punya pasangan, cari temannya siapa? Ya gitu. Nah itu siapa adiknya Manca, siapa namanya? Kamu sama di depan nih, sama yang di depan ini. Ya Adi ya. Oke ya. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu kasih, satu pikiran, satu tujuan. Ke kanan masing-masing ya. Iya. Oke, boleh silakan duduk ya. Ya. Jadi sudah kode keras tadi buat pemain musik, mungkin kita akan tutup dalam ibadah kita. Ya, penting sekali bahwa gereja harus punya satu kasih, satu pikiran, satu tujuan. Ya, kita bisa punya banyak interpretasi firman Tuhan, tapi dengan demikian gereja akan kuat. Amin. Gereja kuat, gereja mengambil bagian dalam posisi untuk melayani Tuhan. Hari ini mungkin engkau belum pegang bola, kalau belum dapat bola. Engkau masih menyiapkan dirimu. Oke? Tapi nanti ada saatnya Tuhan akan berikan tanggung jawab itu kepada engkau. Dan ketika tanggung jawab itu ada, engkau siap, engkau kuat, engkau fit, dan engkau ada pada posisi yang tepat. Amin. Nah, saya pengen semua gereja Tuhan menyambut ini, saudaraku. Mari kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Haleluya. Lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, yes, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa, Sekali lagi, Kau sungguh indah. Haleluya. Kau yang layak. Yes. Oh, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami syukur dengan ibadah ini Tuhan. Puji Tuhan, Engkau amazing, Engkau dahsyat, Engkau marvelous. You are awesome Lord, Engkau luar biasa. Kami berdoa aja gerejamu untuk bangun kesatuan dalam melayani. Gerejamu solid, gerejamu dibangun, bertumbuh kuat, berakar kuat di dalam Engkau. Sekarang kami siap, kami menyiapkan diri kami. Kami tunggu bola dari Tuhan. Kami jemput jiwa-jiwa itu. Kami tunggu apimu, dan ketika apimu datang, kami siap. Gerejamu menyiapkan diri dengan hidup kami. Kami persembahkan hidup kami. Kami menantikan api dari Tuhan turun bagi gerejamu, membakar hati dan jiwa kami. Kami sehati, kami satu kasih, satu pikiran, satu tujuan, melayani Engkau Tuhan Raja kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus menyertai engkau. Kasih Bapa menyertai engkau. Persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Terimalah semua berkat itu. Terimalah semuanya itu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan pada engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan pada engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menjadi gembala menuntut engkau ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, menyegarkan jiwamu. Kebaikan, kemurahan menyertai hidupmu. Terimalah semua berkat itu. Tuhan tidak pernah main-main dengan hidupmu. Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa dalam hidupmu. Tuhanlah yang akan mengerjakannya dengan baik di dalam hidupmu. Terimalah semua itu karena Kristus sudah mati di kayu salib buat engkau. Dan ingat pesan firman Tuhan. Jadikan semua bangsa muridnya. Baptis mereka, ajar mereka. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus bilang, aku menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.